Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast Wonderful Ramadan. Puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amrid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber dari kelas 10. Bisa kenalin diri dulu nggak? Ya, perkenalkan nama aku Ahmad Noval Latif dari kelas 10-1. Oke, berarti dipanggilnya apa nih? Noval. Ya, Noval. Oke, Noval. Selama ini kesibukannya apa aja sih? Kesibukan sehari-hariku mungkin cuma baca novel aja. Oke, bisa kasih satu nggak novel yang baru-baru aja kamu baca? Nah, ada nih satu novel yang kusaranin buat kalian baca. Yang judulnya itu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Oke, jadi Noval ini adalah seorang pembaca atau bukan kutu buku sih, lebih kayak orang yang melek tentang literasi, teman-teman. Oke, Val, jadi di podcast kali ini bakalan menarik banget karena kita bakalan bahas salah satu topik yang bentar lagi kita hadapi, yaitu Idul Fitri. Menurut Noval sendiri, apa sih Idul Fitri yang dijelaskan dalam Islam? Jadi secara bahasa, Idul Fitri berarti kembali ke fitrah atau kembali suci. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, menahan lapar, haus, emosi, dan hawa nafsu, umat Islam diharapkan kembali dalam keadaan yang bersih, baik secara spiritual maupun moral. Jadi, Idul Fitri bukan sekedar hari kemenangan, tapi hari pembuktian apakah Ramadan benar-benar membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, menarik sekali. Tapi kalau kita lihat sekarang, perayaan Idul Fitri di era modern ini sering identik dengan hal-hal seperti belanja, tren baju lebaran, hampers mahal, bahkan ada konten media sosial yang estetik. Menurut Anda, apakah ini tanda pergeseran makna? Dari saya tidak langsung menyebutnya pergeseran, tapi mungkin ada kecenderungan fokus pada simbol luar. Di era modern, segala sesuatu lebih terlihat karena ada media sosial. Orang berbagi momen, berbagi kebahagiaan, dan itu sebenarnya hal yang wajar. Namun yang perlu kita jaga adalah jangan sampai esensi Idul Fitri kita kalah oleh kemeriahannya. Jangan sampai kita sibuk menyiapkan foto terbaik tapi lupa menyiapkan hati untuk benar-benar memaafkannya. Oke, kelas banget nih, Val. Jadi sebenarnya modernisasi bukan masalahnya, tapi bagaimana kita menyikapinya. Benar seperti itu? Ya, benar. Betul sekali. Modernisasi adalah bagian dari perkembangan zaman. Yang penting adalah nilai dasarnya tetap dijaga. Idul Fitri tentang silaturahmi, tentang memperbaiki hubungan, tentang berbagi dengan yang membutuhkan, dan tentang refleksi diri. Oke, kalau kita bicara tentang silaturahmi, dulu orang-orang biasanya berkumpul langsung, bahkan ada yang mudik atau bertemu keluarga besar. Sekarang sebagian orang mungkin terhalang jarak atau kesibukan. Apakah silaturahmi digital lewat video call atau pesan singkat tetap bisa disebut silaturahmi? Tentu saja, esensi silaturahmi adalah menjaga hubungan dan menyambung komunikasi. Jika teknologi membantu kita untuk tetap terhubung, itu justru sesuatu yang positif. Yang penting adalah ketulusan. Mengirim pesan maaf bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar dari hati. Karena dalam Idul Fitri, memaafkan dan meminta maaf adalah inti yang sangat kuat. Berarti Idul Fitri di era modern ini sebenarnya bisa menjadi momen refleksi yang lebih luas ya? Apalagi hidup sekarang terasa cepat dan penuh tekanan. Benar, kehidupan modern sering membuat kita sibuk dengan target, pekerjaan, akademik, dan media sosial. Idul Fitri adalah momen untuk berhenti sejenak. Kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih sabar? Apakah kita lebih peduli pada orang lain? Apakah kita sudah memperbaiki hubungan dengan keluarga?
Kalau jawabannya belum, maka Idul Fitri adalah kesempatan untuk memulainya lagi. Oke, Val, menarik banget. Jadi, kalau menurut Noval sendiri, untuk generasi muda sekarang yang mungkin lebih dekat dengan dunia digital dan tren, bagaimana cara agar mereka tetap bisa memaknai Idul Fitri secara mendalam? Jadi generasi muda justru punya potensi besar. Mereka bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan kebaikan, mengingatkan tentang makna Ramadan, atau menginspirasi orang lain untuk berbagi. Selain itu, Idul Fitri bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki kebiasaan. Misalnya, melanjutkan kebiasaan sholat tepat waktu, bersedekah, atau mengurangi hal-hal negatif yang dulu sering dilakukan. Jadi, kalau dari yang aku tangkap, Idul Fitri bukan garis akhir Ramadan, tapi awal perjalanan baru. Persis, Ramadan adalah proses pembentukan dan Idul Fitri adalah titik awal untuk menerapkan hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau setelah Lebaran kita kembali kebiasaan lama yang buruk, berarti kita belum benar-benar menang. Oke, keren banget. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan yang mau Noval sampaikan ke teman-teman yang mungkin sedang menonton di rumah. Oh, ada. Pesan saya sederhana saja. Rayakanlah Idul Fitri dengan bahagia, tapi jangan lupa maknanya. Boleh memakai pakaian terbaik, boleh berbagi momen di media sosial, tapi yang paling penting adalah hati yang bersih. Memaafkan dengan tulus, perbaiki hubungan, lanjutkan kebiasaan baik setelah Ramadan, karena Idul Fitri sejatinya bukan tentang satu hari perayaan, melainkan tentang perubahan yang berkelanjutan. Masya Allah, luar biasa sekali. Banyak yang bisa aku ambil dari apa yang udah Noval sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa mengambil manfaat atas materi yang sudah Noval sampaikan. Terima kasih udah mau datang. Ini kita lagi puasa siang-siang juga, mudah-mudahan kita bisa tetap melanjutin puasanya sampai sore tanpa ada halangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.